Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba pada pembahasan 9 ajaran Gus Dur menjawab arogansi Pak Alwi Rizik Syihab tak kunjung berhenti. Pertama, ada prinsip penting dari Gus Dur, dan ini mudah ditemukan dari fenomena gerakan Gus Dur maupun dari tulisan-tulisan beliau. Jadi sudah semacam pandangan umum yang telah direfleksikan oleh Gus Dur dan ditangkap oleh masyarakat dan membentuk mindset masyarakat, sehingga Gus Dur menjadi fenomena yang menarik untuk membentengi pengaruh-pengaruh radikalisme atau ekstremisme Rizik Syihab. Pertama, tidak penting apa agama dan sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Dan sebaliknya, orang mengaku dari salah satu agama dan mengatasnamakan agama dengan cara yang tidak etik dan tidak bermoral, dengan sikap-sikap perilaku yang bad character atau karakter buruk atau tabiat buruk, orang justru malah akan mengait-ngaitkan, mempersepsikan individu itu dengan agama yang selalu dia jadikan legitimasi. Dan orang akan jadi bingung, masa agama mengajarkan seperti itu? Atau yang lebih parah, katanya agama anu, tapi kok perbuatannya kayak Yahanu, misalnya. Itu. Jadi akhirnya terbawa-bawa agama itu. Ketika orang itu berbuat tidak baik, tentu akan merusak marwah agama. Tapi sebaliknya, orang kalau melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang itu tidak akan tanya apa agamamu. Dan secara otomatis akan membawa kepercayaan umat pada agama yang diyakini oleh setiap individu yang mencerminkan tabiat atau karakter positif. Prinsip yang kedua, memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Ada orang merendahkan manusia itu kan berarti merendahkan penciptanya. Menisbatkan manusia dengan nisbat-nisbat yang tidak pantas, seperti yang keluar masuk dari mulut para bocil-bocil pendakwah, bocil-bocil Habib itu, yang muncul di permukaan, yang mempertontonkan perilaku yang tidak baik tanpa diiringi rasa malu, dengan sangat pede di depan publik. Akhirnya menjadi ketawaan publik. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Makanya tidak setuju dengan pendapat seseorang, silahkan. Tidak setuju terhadap pandangan seseorang, strategi, silahkan. Tapi jangan merendahkan personalnya atau zat manusia itu
Karena itu langsung berhubungan dengan penciptanya. Sehingga melihat sesuatu yang janggal pada setiap diri manusia, positif negatif, itu dalam ajaran di lingkungan tradisi pesantren disuruh dengan merespon membaca subhanallah tanpa mengomentari sok kasihan atau tanpa mengomentari menghinakan dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan person, respon yang terbaik adalah subhanallah. Kemudian prinsip yang ketiga, Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita menjadi budaya Arab. Jadi bukan untuk mengubah aku menjadi ana, sampean menjadi antum, sedulur menjadi akhi. Kita pertahankan milik kita harus serap ajarannya, tapi bukan budaya Arabnya. Sehingga Islam itu bukan Arabisme. Islam itu jalan hidup yang membebaskan dan mencerahkan. Bedakan antara Islam dengan ideologi Arab, Islam dengan tradisi Arab, Islam dengan komunalisme yang berkembang di Arab, yang dalam banyak hal masih kuat sampai sekarang. Islam bukan itu, tapi Islam adalah agama yang membebaskan dan mencerahkan. Catatan keempat, kita harus mengubah moralitas masyarakat dengan sabar, agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang kita yakini kebenarannya, dengan memberikan contoh yang baik sebagai wahana utama dalam membentuk atau pembentukan moralitas yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Tidak dengan cara revolusi. Revolusi akhlak itu istilah yang tidak tepat. Karena membentuk kepribadian itu tidak bisa hitam putih dengan cara revolusi. Karenanya pola yang diambil oleh Nabi itu pola graduasi, bukan pola evolusi yang terlalu lama. Nanti sebelum meninggal belum ada perubahan, karena menyandarkan pada konsep evolusi, bukan evaluasi ya, evolusi. Tapi juga bukan revolusi yang hitam putih dalam hitungan segera mungkin tanpa ada kesempatan untuk melakukan proses-proses perubahan. Jadi Islam itu memilih graduasi bertahap dengan mengiringi proses perubahan sesuai dengan kondisi keadaan, tingkat perkembangan seseorang dan kondisi lingkungan seseorang. Itu. Catatan yang kelima, kosmopolitanisme. Peradaban Islam tercapai atau berada pada titik optimal manakala tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum muslimin dan kebebasan berpikir semua warga masyarakat, termasuk mereka yang non-muslim. Jadi akal itu jangan dibelenggu, akal itu jangan ditekan, akal itu jangan dibatasi. Selama itu mengarah pada sebuah proses perubahan yang lebih baik, menuju transformasi atau melahirkan daya-daya kritis nalar manusia untuk merubah sebuah keadaan menjadi sebuah lingkungan kehidupan yang penuh peradaban, itu berarti baik. Jadi ada koridor yang bersifat normatif yang memang harus dijaga, baik dari segi riwayah maupun dari segi dokumentasi, literatur.
Tapi yang bersifat historis itu mesti harus dikembangkan secara historis. Termasuk kajian nasab itu historis. Diskursus nasab historis itu. Kemudian ajaran yang keenam, sebuah agenda baru dapat dikembangkan sejak sekarang untuk menampilkan kembali universalitas ajaran Islam dan kosmopolitanisme peradaban Islam di masa mendatang. Hal ini diperlukan mengingat kaum muslimin sudah menjadi kelompok dengan pandangan sempit dan sangat eksklusif, sehingga tidak mampu lagi mengambil bagian dalam kebangunan peradaban manusia yang akan muncul pasca industri nanti. Sangat nampak ajaran Gus Dur yang ke-9 ini betul-betul relevan dengan konteks yang dihadapi Gus Dur saat itu, tentang gerakan-gerakan Islam yang dimotori oleh Rizik Syihab. Sementara Islam yang menjadi cakrawala etika universal dalam konteks kemanusiaan, keadilan, dan persamaan, atau yang dikenal dengan istilah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, baik untuk rahmat untuk manusia atau untuk hewan, ekologi, lingkungan hidup, kelangsungan ekologi dan keseimbangan kosmologi maksudnya, itu betul-betul dalam suaka Islam, dalam suaka ajaran Islam. Ini sebagai titik dasar dari prinsip Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Tapi menjadi berbeda di era Gus Dur dalam konteks di hadapannya ada fenomena Rizik Syihab dan kawan-kawan. Dan ketika Islam harus dipaksakan dengan pola-pola itu, tentu akan memunculkan anggapan umat Islam, baik yang pro Rizik Syihab maupun yang di luar garisan Rizik Syihab, yang memahami fenomena ini akan menganggap Islam itu seperti dalam angan-angan atau halusinasi para pengikut Rizik Syihab dan kawan-kawan. Sementara realitas dan kenyataan Islam itu adalah agama yang memang mengajarkan keluasan berpikir, kekuatan nalar dalam membaca fenomena dan keadaan untuk tetap dipotensikan mengiringi sebuah peradaban umat manusia, harusnya ke sana. Kemudian ajaran yang ke-7, salah satu syarat bagi kebangkitan kembali sebuah peradaban dunia sudah terpenuhi oleh peradaban Islam, yaitu persambungan elemen-elemen kehidupannya sehingga membentuk kerangka tangguh. Kemudian ajaran yang ke-8, kaum muslimin masa kini memang tidak dituntut untuk menyamai penemuan para sarjana masa lampau seperti Al-Kindi sampai penemu Muslim tak dikenal yang menemukan besi hitam tak berkarat di India pada masa kejayaan dinasti Mongol. Tetapi mereka dituntut untuk menerapkan dan menafsirkan kembali penemuan-penemuan sesuai kebutuhan hakiki umat manusia. Tugas yang jauh lebih berat dari tugas penemuan itu sendiri. Jadi bersifat bagaimana tidak menggelisahkan karena tidak adanya kemampuan menemukan sebuah temuan seperti yang ditemukan para ulama-ulama abad pertengahan. Tapi justru yang lebih berat dan penting untuk segera dilakukan adalah mengembangkan melalui proses penafsiran dari temuan-temuan itu untuk peradaban Islam yang berbasis ilmu pengetahuan dan ketakwaan.
dan menjadikan umat Islam untuk berkompetisi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk sebuah peradaban. Ajaran yang kesembilan, kaum muslimin masa kini tidak dituntut untuk mendirikan aliran-aliran hukum Islam seperti mazhab-mazhab fikih yang 4 atau aliran teologi Islam seperti mazhab Tauhid, Asy'ariyah dan Al-Maturidi ataupun Ghazali. Tapi mereka diharuskan menerapkan secara kreatif ketentuan-ketentuan yang diletakkan ke semua mazhab itu dalam situasi kehidupan yang modern, sebuah proses penafsiran kembali yang jauh lebih sulit dari mendirikan ke semua mazhab itu sendiri. Menafsirkan kembali semangat keilmuan yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan muslim dan mengembangkan dari tafsiran-tafsiran itu untuk jangkauan lebih luas untuk jangkauan yang lebih luas dalam kehidupan umat manusia dan memayungi peradaban dunia dengan nilai-nilai keislaman yang betul-betul terbuka dengan aliran kepercayaan, kebudayaan masyarakat dunia, tidak hanya di Indonesia. Karenanya kesembilan ajaran Gus Dur inilah yang kemudian orang mempersepsikan betapa dahsyatnya Gus Dur, ajaran-ajaran Gus Dur dalam ruang kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan yang real itu untuk kebutuhan seluruh umat manusia dari latar belakang agama dan kepercayaan, tanpa terkungkung oleh kelompok yang membentuk kesejarah Gus Dur. Tapi Gus Dur betul-betul keluar dari kotak tradisi, tapi tanpa meninggalkan tradisi, untuk menjadikan nilai-nilai keutamaan tradisi itu menguatkan peradaban dunia yang lintas keyakinan dan lintas kebudayaan. Di Indonesia ini yang kita tahu terdiri dari keanekaragaman budaya dan keanekaragaman hayati dan hewani. Ini bagian daripada kekayaan Indonesia yang harus dijaga untuk kemajuan sebuah peradaban bangsa Indonesia. Tidak dibatasi dengan kekerdilan kelompok-kelompok tertentu yang notabene mengatasnamakan Islam yang justru di luar dari atau jauh dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Seperti 9 ajaran dari Gus Dur yang betul-betul bersumber atau tercatat oleh Gus Dur dari sumber Islam rahmatan lil alamin, Islam yang membebaskan dan mencerahkan, Islam yang menekankan keutamaan dan kebenaran, Islam yang menjaga prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Muhammad.